Sudut pandang dari sebuah catatan peristiwa. Perjalanan bangsa ini begitu berliku, alih-alih menginginkan dan mengharapkan sebuah perubahan yang baik melalui gerakan reformasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, justru malah membuat bangsa ini terpuruk dengan berbagai regulasi, peraturan sampai situasi dan kondisi ekonomi yang minim adalah perintah rakyat. Dalam Dalam menyikapi kondisi rencana saat ini sebelum terjadi dia obrolan dia rakyat bikin bersama atas rencananya, input setelah masyarakat. dipilih tuangkan Pekerjaan rencananya itu gimana Andi menurut Kodrat dan para Erik menteri, Laras dengan gimana persetujuan MPR, itu kan amanah undang-undang. Dan satu sih sebetulnya hampir dua dekade reformasi ini udah degradasi moral sebagai anak bangsa ya. Melihat tatanan anak sekarang gitu, dimensinya komunikasi berbeda ketika berinteraksi antar di lingkungan aja lah, maksudnya jauh-jauh Antar individu bahasa yang dikemukakan itu kayak agak rada gimana sih Pak? aneh Nggak sih kalau gitu kok mengerucutnya tuh kayak misalkan ini yang gue temuin ya, maksudnya gitu, gue temuin dulu biaranya gue walaupun gue di level bawah gitu, maksudnya ketemu sama orang masih ada masih ada sopan bertutur, berkomunikasi yang baik. Tapi kita ketika lihat di bawah lampu sekarang gitu, biarnya itu bahasa dari kawan tuh kawan aja udah waduh kayaknya miris aja. Gue lebih fokus ke situ sih ngeliatnya gitu. Jadi kan salah satu efek sosial ya, yang sebenarnya mungkin dianggap sepele, cuma itu dasar loh, jadi fundamental. Karena gaya bicara, gaya gestur, gaya cara kita bersosialisasi dan berinteraksi sama orang itu kan beda. Beda loh. Dulu yang kita banyak kawan-kawan kita yang high level, yang pejabat mau nongkrong ke bawah mendeplok, mereka malah mau. Sekarang enggak, gimana kafe baru mau jalan, kalau nggak mau ya? Itu kondisi yang ada berbeda. Nah itu kan yang udah ditanamkan mendapat dan dirusak sama 98. Ini maaf ngomong, saya ngomong aja. Saya pelaku juga kok 98. Saya tahu gimana ceritanya tuh loh. Saudara kawan-kawan Budiman, kawan-kawan siapa, kita tahu kok. Gimana permainan mereka, gimana perjalanan, kita tahu semua. Terus sekarang mau bicara bangga dengan musik. Nyatanya sekarang mereka ada di istana itu tidak bisa membawa kebaikan, malah adanya merubah amandemen, merubah undang-undang amandemen. Undang-undang itu sudah dirumuskan. Perbaikan itu adalah untuk kebaikan masyarakat dan negara, bukan kebutuhan kelompok. Gitu. Kalau sekarang amandemen itu kebutuhan kelompok, bukan untuk masyarakat. Dulu sih bahasanya masyarakat. Sekarang lihat aja anggota dewan. Dia anggota dewan dari fraksi ini tinggal di mana, suaranya di mana, nggak jelas. Ada yang tinggal di Jakarta, suaranya tahu-tahu ada di Bogor, dapat suara. Nah, masuk ke Dapil Bogor. Ya, enggak. Dapil Bogor. Masuk ke Senayan. Ya kan? Terus gimana cara pendekatannya itu gimana? Ente tinggal di Bogor, ya kan? Tapi suaranya suara Jakarta Selatan, masuk ke Senayan. Emang saya orang Jakarta Selatan kenal sama ente? Itu bahasanya. Jadi itu kan kepentingan partai dan kelompok. Nah ini yang harus dibenahin, bukan amandemen untuk calon presiden lah, amandemen untuk aturan apalah ini. Aneh. Pola pikir itu aneh gitu. Di reformasi bergulir sudah silih berganti pimpinan, tapi realitanya kalau kita sempat bahas Indonesia jadi apa ya, dia ada majunya berarti lah. Enggak ada, malah kemunduran. Kalau menurut abang nih, langkah apa yang harus dilakukan oleh semua elemen, baik pejabat terkait maupun rakyat sebagai lembaga publik, langkah apa nih? Karena makin kesini
makin prihatin dengan nasib Indonesia ke depan, terutama mengenai langkah apa ya, konflik agar Europe reformasi tetap bergulirkan. Nah, kalau saya pikir begini, kita harus mengenalkan dulu hati sama pikiran kita. Mengenalkan dulu ego kepada teman. ya, tekan egonya dulu. Semua demi nasionalisme. Kemudian dilakukan kongres rakyat. Kalau saya bilang, jadi tidak ada lagi yang namanya pejabat, rakyat semua. Tokoh-tokohnya nolkan dulu, yang penting nolkan dulu hati sama pikiran. Lakukan kongres rakyat. Apa hasil dari kongres rakyat itu? Diusul ke DPR MPR untuk dilaksanakan implementasi dari hasil itu. Baru udah smooth, udah flat, baru kita lakukan lagi sistem dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena itu menjadi fundamental untuk tatanan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu masalahnya. Tapi harus diingatkan dulu, tidak ada egosentris yang begitu. Jadi kita berharap kita sama-sama duduk bareng ya Bang. Iya, Kita bareng. tahu kabar. Tapi tidak mengakui bahwa saya pejabat, bahwa saya tokoh, tidak ada. Rakyat semua sama flat. Semua elemen harus bersatu. Iya. Itu harus seperti itu yang dilakukan. Kalau nggak bisa nggak bisa. Dosen buku satu itu kan Ampera tuh boleh Bang. Ampera. Jadi kan begini. Jadi kan begini. Allah tuh kan sudah mengamat. Semua akan kembali. Dunia itu kan berputar. Makanya ada firman-Nya. Bertaburan ayat-ayatku di antara langit dan bumi yang kalian melewatinya, tapi kalian tidak berpikir. Itu. Apa itu ayat-ayat itu? Berputarnya bumi, makanya ada slogan nanti yang ada di atas akan ada di bawah. Kehidupan itu bagaikan roda kendali. Dan seperti itu, ya kan? Nah, Indonesia juga seperti itu, kehidupan juga seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang dialami sekarang, coba mikir gak sekarang peristiwa yang seperti pada saat zaman dulu tahun 65 kondisi bangsa ini. Loh iya, Lebih parah. lebih parah walaupun tidak ada. Sekarang pun lebih parah, hampir sama sebetulnya. Nah, Kayak artinya kalau dulu minyak tanah, sekarang minyak goreng. minyak goreng kan cuma beda-beda itu aja, tapi kan sama semuanya. Artinya apa? Dunia itu memang itu. Segala peristiwa yang ada di dunia itu akan kembali seperti itu. Seharusnya kan manusia yang berpikir. Yang selamat itu adalah manusia yang berpikir. Gitu. Kemana sekarang Amin Rais, ya kan? Karena dia yang memotori adanya itu. Kan gitu kemarin. Hah? Di mana pertanggungjawabannya dia? Hah? Mungkin tujuannya benar untuk melakukan suksesi terhadap pemerintahan Soeharto. Cuma dia lupa, dia tidak mempersiapkan figur yang bisa menggantikan Pak Harto. Gitu ya? Karena saya pikir begitu. Figurnya belum ada, tapi dia mau ganti. Dia diusulkanlah konsep negara federal. Nggak mungkin lah. Bineka Tunggal Ika itu udah benar, sudah satu. Terus mau dibikin federal, dikotak-kotakan lagi, dipisah-pisahkan lagi. Akhirnya kayak sekarang banyak ormas, ya kan, mengatasnamakan suku, ormas mengatasnamakan kepentingan, kan terkotak-kotak akhirnya. Jadi mengerucutnya nantinya bakal terpecah belah ya. Tidak hanya dulu yang sudah ditanamkan perbedaan yang sudah Menjadi satu. Iya. Dulu kan sekelasnya Presiden India aja pengen ke Indonesia aja nggak bisa. Iya. Gitu, menyatukan suku agama, apalagi Iya. kita di Indonesia tuh, waduh, all item kultur. Iya. Dulu tuh udah jelas kan tuh berbangsa bernegara tuh udah yang tanamin itu jelas banget di Indonesia itu udah bangga lah, seneng banget. Jadi kalau dibilang diajarkan perbedaan, itu sudah diajarkan perbedaan jauh sebelumnya. Nah, itulah Indonesia. Oke, sangat menarik perbincangan Boleh diteruskan ini. berbuka puasa ini. Jadi
benang merahnya adalah selaku kita nih anak-anak muda, ya kan. Kalau apa kata Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena dari awal proklamasi, terus di era kepemimpinan Soeharto, lalu dilanjutkan dengan era reformasi, gitu kan. Banyak hal yang harus kita pelajari, gitu. Jadi jangan dengar dari kepentingan-kepentingan, jangan dari omongan-omongan yang belum tentu kebenarannya. Gitu. Oke, sebelum kita tutup nih Bang, benang merahnya dari diskusi santai kita ini. Seperti yang tadi brother bilang, jas merah jangan lupakan sejarah. Karena di setiap kitab, baik undang-undang, ADRT Ormas atau lain sebagainya, itu selalu diterangkan di dalam buku itu mukadimah, kata pembuka, kemudian mukadimah atau pembukaan atau preambul, gitu. Itu pentingnya preambul, pembukaan, mukadimah itu pentingnya di situ. Sejarah singkat terhadap berdirinya bangsa Indonesia dan kita. Kalau kita lupakan sejarah itu selesai, di bawahnya itu nggak ada artinya. Gitu. ADRT organisasi juga begitu. Ada yang namanya pembukaan, mukadimah atau preambul. Itu yang dipelajari sebelum kita menjadi anggota ormas dan lain sebagainya. Karena ke bawahnya nanti akan mengikuti. Oke. Jadi apa namanya? Sebenarnya masih kurang nih. Kita belum buka nih, baru jadi apa namanya, nanti kita akan bahas di part 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Jangan lupa nonton di channel apa Bang? Jasindo News. Oke. Apa namanya, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih Bang Adi, Bang Eri. Next kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.